ini gitu. Kalau dari tante, pendapat tante nih setuju nggak sih, lebih setuju ke Kak Fikri kalau generasi zilenial emang tergantung orangnya, atau setuju sama Om? Ya tergantung. Halo, kenalin nama gue Fikri Fatur Rahman, umur gue 20 dan gue Gen Z. Perkenalkan, nama gue Corina Fauzia, umur gue 20 tahun, gue dari generasi zilenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, usia 44 tahun, saya dari generasi boomer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Marlina, umur aku 39 tahun. Aku dari Gen Boomers. Menurut gue Gen Z itu generasi yang masih paling muda sekarang dan juga punya pemikiran yang cukup instan lah, pengennya yang simpel-simpel aja, kadang nggak mau usaha. Menurut gue generasi zilenial itu generasi yang pengen banyak tahu hal nih, generasi yang bisa dibilang generasi yang sotoy dan generasi yang cepat boros. Gen Z ini kan sekitar umur 15 sampai 25 tahun ya. Ya umur anak saya lah, yang masih suka main-main. Sebagian Gen Z itu belum terlalu mikirin masa depan. Mereka hanya menginginkan secara instan. Gen Z itu generasi yang gak bisa untuk dipisahin sama teknologi. Kalau lihat anak Gen Z itu pasti gak bisa jauh-jauh dari handphonenya. Kalau generasi boomer, menurut gue dia secara umur emang udah tua ya, cuma pengalaman hidupnya lebih banyak dan juga tanggung jawabnya lebih besar sih. Kalau menurut gue, Gen Boomers itu adalah kaum-kaum yang berpatokan sama budaya masa lalu atau yang bisa dibilang kolot. Generasi yang pastinya udah banyak makan pahit manisnya kehidupan. Pengalaman tentang kehidupan juga pasti lebih banyak. Menurut saya generasi yang sebenarnya gak kolot-kolot banget, tergantung orangnya. Kalau disuruh milih mana yang lebih baik sih, sebenarnya kita nggak perlu milih mana yang lebih baik ya, cukup lihat aja dari generasinya ya mana yang lebih baik. Cuma kalau menurut gua, kalau disuruh pilih yang lebih baik, mungkin lebih baik baby boomer. Kalau saya disuruh milih antara Gen Boomers sama Gen Zilenial, Gen Boomers itu mengambil keputusan secara bijaksana, sedangkan generasi Zilenial itu mengambil keputusan secara tidak bijaksana atau melihat saja. Boomer bisa merasakan gimana di era kaum Gen Z, era digitalisasi. Sementara Gen Z tidak bisa balik di era Gen Boomer buat ngerasain gimana era di kaum Boomer, era konvensional. Menurut saya lebih baik Gen Boomer, bertanggung jawab, berpengalaman dibanding anak sekarang. Wah, alhamdulillah udah pada kumpul nih. Selamat pagi Om, Tante. Gimana nih Tante kabarnya? Om gimana Tante? Baik banget. Kak Kori gimana nih? Gimana banget, Masya Allah Kak. Skincare apa nih Kak? Ya boleh dong, kalau mau tahu scan aku cek aja di IG aku di bawah ini ya guys. Kalau Kak Fikri lagi kesibukannya lagi apa nih Kak? Kuliah aja sih, cuma ada side job juga. Sama Om, di depan Tante sama Om ini ada generasi dari generasi zilenial. Nah di depan Kak Kori sama Kak Fikri ini ada generasi dari generasi boomer. Saya episode kali ini bakal seru banget nih, kita kedatangan dua narasumber langsung nih dari generasi yang berbeda, ada dari generasi boomer sama ada dari generasi zilenial. Kita bakal mencari tahu nih sudut pandang, pola pikir atau era kebudayaan yang berbeda dari generasi zilenial maupun dari generasi boomer nih. Gini ya Tante, Om sama Kak Fikri, Kak Kori, seperti yang udah kita tahu ya, antara generasi boomer sama generasi zilenial emang kan udah beda banget ya, mulai dari sudut pandangnya, pola pikirnya, sampai era kebudayaannya juga udah beda nih. Sekarang aku mau nanya sih dari sisi dari generasi zilenialnya nih. Kalau menurut Kak Fikri dulu deh, Oke. menurut Kak Fikri bentuk dari tanggung jawab antara
generasi zilenial itu gimana sih bentuk tanggung jawabnya nih? Kalau bentuk tanggung jawab sih, kalau secara umum pasti setiap orang punya tanggung jawab masing-masing ya, dan punya tanggung jawab yang berbeda juga. Kalau misalkan mungkin kalau Gen Z kan sekarang umur 20-an, dan sekadar kayak misalkan saya kan mahasiswa ya, pasti tanggung jawabnya tugas-tugas kuliahnya, terus mata-mata pelajaran kuliahnya, dan juga kalau di dalam keluarga kan masih sama orang tua, jadi kita bertanggung jawab untuk diri sendiri lah. Kalau misalkan kalau bisa nggak usah dibantuin sama orang tua, itu sih kalau sekedar tanggung jawab. Kalau dari Kapolri mungkin ada pendapat lain gitu bentuk tanggung jawab dari Gen Z itu seperti apa sih Kak? Ya, aku ini kan masih kuliah, sih tanggung jawab yang pertama untuk orang tua, karena kalau orang tua itu kan ngasih biaya kita untuk kuliah, ngasih semua yang untuk kita kuliah, dia mau biar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi gimana caranya untuk ke orang tua tuh biar dia nggak nyesel gitu ngasih uang untuk kita kuliah. Jadi aku juga harus ngasih sisi baik aku dari orang tua, biar orang tua tuh ngeliat aku, oh udah lebih baik lagi dari yang dulu. Jadi sering ngajakin ke kafe dong jalan. Dari orangnya aja ya Kak ya, gimana anak Gen Z-nya nggak semuanya anak Gen Z ini tuh nggak mikirin masa depan kan ya Kak, cuma sebagiannya aja. Tapi kalau ada masyarakat yang berstatement nih, kan banyak kan di luar sana tentang statement itu tentang Gen Z kalau anak muda ini nggak mikirin masa depan Kak. Itu setuju atau enggak sih Kak sama statement masyarakat seperti itu? Ya kalau misalkan dari kayak kita berdua nih, Ya. saya yang Kori kan kuliah, itu juga mikirin masa depan, mau gimana pendidikan kita ke depan ya. Berarti emang dari pribadinya masing-masing Iya. dari Dari orang. sekarang mungkin aku mau nanya ke Om sama Tante nih. Om sama Tante kan mungkin punya anak di seumur-umuran kakak Kori sama Kak Fikri ya. Kalau ada masyarakat yang statement seperti itu nih, anak muda nggak mikirin masa depan, Om itu setuju nggak sih Om? Menurut saya tidak setuju. Saya sebagai generasi muda pasti kalau bicara lebih bertanggung jawab dengan mereka yang masih generasi ya saya sih berharap tentunya generasi muda ini bisa menjadi pengalaman dari masyarakat segalanya memang serba instan ya, dan jauh serba instan. Jadi berharap generasi muda ini bisa menjadi pengalaman dari generasi Tadi kan Om bilang kalau generasi muda itu lebih bertanggung jawab dibanding generasi milenial. Itu kayak gimana sih Om tuh maksudnya? yang jelas ini kenapa saya bisa bilang masih kalau bicara pengalaman mereka masih jadi kenapa saya bicara ini karena saya kan sudah memiliki pengalaman. Jadi yang generasi Zilenial. zilenial ini kan belum tentu merasakan apa yang tentunya saya rasakan. Jadi harus di pengalaman jelaskan. Kami lebih berpengalaman dengan generasi zilenial. Bicara tanggung jawab, ya saya berharap dari generasi ini bisa bertanggung jawab. Kadang-kadang kan kalau anak muda sekarang, anak-anak seperti ini kalau bicara saya bertanggung jawab, ternyata kan di luar, maka masyarakat juga mungkin bersaing seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka juga punya anak seperti itu. Anak-anak kita seperti ini. Kalau dari Tante, pendapat Tante nih setuju nggak sih? Lebih setuju ke Kak Fikri kalau generasi zilenial emang tergantung orangnya atau setuju sama Om? Ya tergantung orangnya juga, tergantung apa dari kita juga ya, gimana cara kita mendidik anak. Dan kita kasih masukan ke anak yang gimana. Kalau dia ikutin masa dia terus,
ya nggak akan benar gitu. Berarti emang faktor lingkungan sama faktor keluarga yang sangat membentuk si Gen Z ini ya tante ya. Iya, betul. Mempengaruhi. Iya. Faktor lingkungan sama faktor keluarga panunan gitu. Tapi emang kalau dibilang soal tanggung jawab tadi mah nggak semuanya nggak tanggung jawab. Kalau mungkin kalau misalnya generasi boomer kan udah pada punya anak ya, jadi merasa tanggung jawab ya ke anaknya. Cuma kadang ada orang tua juga yang menghalangi anaknya ya, ingin berbuat sesuatu yang dia suka. Tapi jelas ini sih, setiap keinginan anak kayak positif pasti orang tua menghalangi. Kenapa orang tua menghalangi? Karena orang tua tahu gitu loh. Ya kalau dari segi pengalaman sih emang kita mengaku kalah deh. Yes, ya. Cuma kalau karena kan boomer kan hidup lebih dulu, tapi pola pikir anak-anak sekarang kan juga tergantung dari orang tuanya juga. Cuma kalau kita dipaksa buat ikut ke zaman dulu nggak bisa karena Eranya eranya sudah berbeda. Mungkin karena ini ya, karena kekhawatiran aja ya. Karena kekhawatiran aja. Artinya bukan berarti anak-anak nggak semua seperti itu. Kembali lagi mungkin kepada generasi boomer kan tergantung orang tua, tergantung daripada keluarga. Dia seperti apa sih? Dia seperti apa sih kan gitu. Bukan berarti yang ujian itu nggak ada rasa tanggung jawab. Justru kami, saya dari boomer berharap dari zilenial ini ya bertanggung jawab dari boomer itu nama kita semua. Oke. Itu kayak dinasehati ya, tapi Berarti kalau ya. mau melawan agak enggak. Berarti bukan dibatasi Kak Fikri. Nah, berarti emang dari Gen Boomer ini kan mayoritas orang tua yang punya anak seperti Khawatir Kak aja sih, Fikri. khawatir Ya, aja. lebih ke rasa sayang dan rasa Sayang, cinta. betul. Iya, bukan membatasi nih Kak Fikri. Bukan. Oke. Yang jelas sih kalau dari boomer kan itu orang tua loh, berarti orang tua. Iya. Iya. Dari zilenial itu anak. Yes. Siapa sih yang nggak mau anak sukses? Iya, benar. Orang sukses siapa sih nggak mau pasti sukses dong. Karena Iya. nggak selamanya orang tua itu selalu memantau dan mengatur. Makanya diberikan kebebasan buat mereka yang milenial untuk bergaul, tapi tentunya dengan diberikan kebebasan. Yang dari milenial itu tentunya harus merasa tanggung jawab. Nah, seperti itu. Sudah dipercaya sama orang tua, kita harus bertanggung jawab. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau dari Gen Zilenial kan itu mayoritas pada bilang nih Gen Zilenial generasi yang boros atau yang serba instan atau yang nggak mau usaha lah dari prosesnya. Itu setuju atau nggak sih Kak Vivi? Sama ini, Kalau kayaknya aku sih nggak setuju karena nggak semuanya harus boros sih. Karena dari dia itu kadang-kadang dia punya pemikiran nanti ke depannya tuh gue atau mau beli apa, mau kuliah, ada uang jajan, uang bensin, jadi itu nggak semuanya boros. Jadi misalkan dia punya uang 50.000 itu dia sisihkan dulu, dia tabung, jadi dia nanti kalau mau beli apa kuliah apa kemana, jadi dia pakai uang itu, jadi nggak usah minta sama orang tua. berarti ada anggaran dipisahin ya Kak ya, ada anggaran pokok sama anggaran yang dipakai. Kalau dari Kak Kalau Gen Z itu boros atau enggaknya balik lagi ke orangnya sih, terus pola pikirnya gimana. Terus kadang banyak anak-anak zaman sekarang tuh kayak seumuran saya dan Kak Kori, pemikirannya instan. Kalau misalkan kayak ada temen baru buka usaha, keluarin modal misalkan 5 juta, tapi hari itu juga dia mau balik uangnya 5 juta, itu kan pola pikir yang salah. Namanya kita baru buka usaha ya pasti ada yang dikorbankan, namanya berintis, ada yang dikorbankan dulu, nggak langsung tiba-tiba blok langsung balik modal langsung untung hari itu juga, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi itu pola pikirannya yang salah. Kalau boros atau enggaknya itu ke orangnya lagi sih, gimana dia manage keuangannya. kalau dari Kak Fikri sama Kak Moni ada tips atau trik lah buat anak generasi zilenial nih supaya nggak boros, supaya nantinya bisa memilih masa depan nih, buat masa depannya, ada nggak sih Kak? Ya kalau dari sisi itu aja menyisihkan uang sebagian, jadi buat ke masa depannya atau dia nabung ke bank atau mana. Kalau aku sih
tabungin biasa gitu, tabung kayak waktu itu misalnya kita di rumah punya tabungan, tabungin 10.000 mendingan sih kalau bisa kita tiap bulan usahakan beli emas satu gram aja, nggak usah 1 kilo kegedean Investasi kalau berarti iya. ya. Jadi jadinya investasi juga kan itu bisa 5 tahun 10 tahun ke depan kan uangnya bisa berubah gitu nilai, bisa jadi lebih tinggi kayak gitu sih tipsnya. Pikir udah ngelakuin hal itu belum tuh? Udah dong. Oh, berarti alhamdulillah nih. Banyak Enggak. emasnya ya berarti. Ketahuan lagi Cowok ya suka emas berarti ya. Iya. Kalau punya cewek- Buat invest aja ya. Iya, emas yang luar biasa, luar biasa. Berarti nggak selamanya generasi milenial itu nggak mikirin masa depan dong. Iya. Artinya kau pikir udah invest sejak dini untuk masa depannya nih. Kalau dari tante nih, kalau dari tante selaku generasi boomer nih ada kiat-kiat sendiri nggak sih buat memanage keuangan? Apalagi kan tante ini juga udah ibu rumah tangga, pasti punya anak, utamaannya juga pasti udah keluarga nih ya kan tante ya. Nah, ada tipsnya nggak sih tante buat memanage keuangan itu tuh? Kita harus bisa mengatur ya keuangan rumah tangga. Ini buat ini, yang buat ini, jangan sampai buat yang murah-murah yang enggak. Pada waktunya kita membutuhkan, kita nggak punya uang. Seperti yang tadi bilang Mas Fikri ya, kita beli emas, iya benar. Karena kan kita kalau punya barang itu kan, kita cepat jualnya gitu. Jadi itu buat masa depan anak kita juga, buat kita juga. Emasnya berarti bisa buat ditabung semua. Iya, tabung juga oke, nggak apa-apa tabung. Oh iya, satu lagi kalau bisa mah jangan ngutang kalau mau beli apa-apa. Langsung Itu sih invest. bisa, ya langsung cash. Kenapa Mas Fikri pengalaman atau gimana nih? Enggak pengalaman ya selalu. Kalau dari Om gimana nih Om? Setuju nggak sih Nam, sama pendapatnya Mas Fikri kalau investasi itu emang perlu banget nih? Kalau pribadi saya ya sangat setuju. Kenapa? Karena emas saja perlu diinvestasikan emas. Tapi kalau bisa kasih pendapat kepada jadi kalau emas itu kan sepertinya memang nggak berjalan ya, kurang berjalan lah. Memang baku lah ya, baku untuk menggunakan habis uangnya jangan bilang. Tapi dari saya kenapa dari usaha dia bagus lagi kan kembalikan Jadi lebih berjalan. lebih berjalan lebih berkembang. Tapi dengan catatan usahanya benar Mas Fikri ini sudah dipelajari. Kita mau coba ya spekulasi kalau itu salah seperti itu. Gitu. Jadi dapat pelajaran. Terima kasih atas masukannya. Lebih banyak terima kasih. Hmm. Iya, Om. Ada pendapat juga kalau dibilang kenapa sih anak Zilenial jadinya orang berpendapat misalnya berpendapat bahwa mereka harus karena mereka dari sisi negatif. Sekarang ini kan kami ini dari kelompok rumah karena mungkin kalau dia punya teknologi di luar uangnya punya sekarang kan banyak di mana-mana ada mall, ada pasar. Jadi kita nih yang dulunya nggak pernah ke pasar, ya ke pasar mahal gitu kan. Kita cuma sekarang ke mall. Jadi kita melihat di situ kan. Jadi kalau kita orang yang memang apa ya, kita generasi boomer itu kalau ini mereka mikir bahwa mereka yang dilihat dari generasi jari-jari ini mereka di mall kan mereka pandangannya kayak kami dari rumah nih karena cuma menghabiskan uang dari orang tua seperti itu. Tapi kalau dari kami sebagai orang tua ya, dari generasi rumah, kalau kita melihat positif belum tentu mereka menghabiskan uang kan, itu juga mereka hanya dapat uang dari orang tua. Kita nggak tahu apakah mereka dari pihak yang mereka kerja usaha gitu. Yang sih pendapat orang ini masyarakat ini salah. Kalau saya sih jelas akan mengambil dari segi positif. Tidak semua pihak generasi dunia itu menghasilkan uang. Karena saya juga tahu bahwa generasi baru itu sekarang ini luar biasa gitu, luar biasa kerja keras. Mungkin hanya pandangan dulu ya. Pandangan orang-orang yang kolot
bahwa mereka hanya hura-hura dengan uang orang tua. Tapi emang ada juga sebagian, Ada kalau juga. saya sebagian kecil lah, sebagian kecil mereka yang menghabiskan uang orang tua. Tapi kalau saya hampir satu umur kali ya. Oh, iya, Kemudian iya. yang positif saya melihat kalau pihak dari Jilian ini nggak sama seperti apa yang mereka pikirkan atau mereka pikirkan. Sedikit aja lah kalau saya. Nah, tadi kan kita udah mendengar ini pendapat dari argumennya dari kaum zilenial dan dari kaum bunga. Ternyata ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Ya emang yang ngebentuk kaum zilenial itu ya balik lagi faktor lingkungan sama faktor keluarga nih. Sama nggak semua kaum zilenial itu nggak mikirin masa depan. Ternyata ada loh, seperti Kak Fikri dan Kak Pori ini yang udah mikirin masa depan seperti investasi, sekolah, juga melanjutkan pendidikan tinggi. Itu kan juga termaksud udah mikirin masa depan kan. Tante makasih Ya, loh Tante sama-sama. udah main ke podcast kita. Makasih juga loh Kak Fikri Ya, sama Kak Pori udah bersedia hadir ke podcast kita. Seru banget nih episode kali ini, kita dapat pembelajaran dari kaum milenial maupun